Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Songmas 81. Channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kesanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Rangkah para sedulur, atau disebut Ki Buyut Menur. Tepatnya makamnya juga terdapat di daerah Pareng, Blok Kemis, Desa Trajaya, Raja Galuh. Ketika itu saya sedang jalan-jalan malam ditemani oleh sedulur yang bernama Muhajirin. Terima kasih ya Kang Muhajirin sudah menemani saya untuk ke makam beliau. Sedangkan para sedulur, Sang Hyang Rangkah itu juga terdapat di Gunung Cermai. Mungkin di gunung yang lain juga ada, di daerah Jambi. Karena saya baca di buku tuh ada yang namanya tempat Sang Hyang Rangkah juga. Jadi Sang Hyang Rangkah kalau di Gunung Cermai itu adalah suatu tempat atau pos 5 jalur apuy bagi para pendaki yang ingin naik ke Gunung Cermai. Di pos 5 ini tempatnya cukup luas, jadi sebagai tempat istirahat yang favorit bagi para pendaki. Sang Hyang sendiri di dalam tradisi Bali adalah bentuk tarian yang bersifat religius dan secara khusus berfungsi sebagai tarian penolak bala atau wabah penyakit. Sedangkan menurut keyakinan Kapitayan, termasuk kejawen dan wiwitan, dalam bahasa kuno Jawa Sunda, Sang Hyang mengacu pada sosok penguasa yang tidak terlihat namun berpengaruh kuat atas suatu wilayah atau aspek alam di daerah tersebut. Dan kalimat dari rangkah itu sendiri, saya mencari-cari arti dari kalimat langkah. Karena saya bertanya kepada para penduduk, nggak ada yang tahu siapa Ki Buyut Rangkah itu sendiri. Sang Hyang Rangkah itu sendiri, nggak ada yang tahu. Makanya saya mencari para sedulur. Rangkah itu sendiri mengandung arti adalah rencana, perenungan, atau suatu skema dalam kaitannya dengan hubungan atau pembangunan. Sedangkan ada yang mengartikan lagi bahwa rangkah itu sendiri adalah suatu tembok panjang melingkar atau rangkaian dari besi-besi yang membatasi wilayah batas manusia yang tak terlihat. Jadi kalau diambil kesimpulan, tempat Sang Hyang Rangkah itu sendiri adalah suatu arti yang mengandung arti adalah ada tapi tiada. Maksudnya adalah suatu tempat untuk memulihkan dan juga menyusun suatu rencana, tetapi juga menjadi kode alam kepada manusia itu bahwa batas wilayah tersebut ketika ingin naik kembali ke atas untuk berhati-hati agar menjaga sikap, ucap, dan tingkah laku kita. Makanya banyak pendaki di situ yang selalu mendengar bunyi gamelan. Walaupun tidak keseluruhannya mendengar para pendaki, tapi ada beberapa pendaki ketika di pos 5 selalu mendengar suara gamelan. Menandakan bahwa dalam gamelan itu juga terdapat sebuah alat yaitu gong. Gong adalah pemberi isyarat agar engkau manusia tatkala naik kembali ke atas untuk berhati-hati terhadap ucap dan tingkah lakumu secara maksimal. Kualitaskan dirimu, jaga sikapmu.
Maksudnya seperti itu para sedulur. Makanya di situ juga nanti akan bertemu, para pendaki itu banyak yang bertemu dengan burung yang berwarna hitam yang menuntun mereka sampai naik ke atas. Tidak hanya burung saja, bahkan juga lebah berwarna hitam. Konon cerita seperti itu. Berikut juga ketika turun. Tapi anehnya hanya sampai di sekitar pos 5 saja pada sedulur. Baik, dilanjut. Ketika saya jalan-jalan malam tersebut sampai di makam Sang Hyang Rangkah, sosok beliau itu hadir. Cuman tak terekam oleh video, tapi ada di suatu pojok. Akan saya lingkari ya para sedulur nanti di situ. Dengan badan terbuka, maksudnya tanpa baju tapi memakai kayak suatu kain ihram, kayak orang Buddha gitu ya. Jadi ini rambutnya tuh digelung di atas dan kainnya itu hanya nyamping ke sini para sedulur. Raut mukanya adem dan sangat bijaksana para sedulur. Jadi setidaknya bahwa segala sesuatu tentang sejarah itu terkadang ada suatu kalimat rahasia Tuhan tetaplah kerahasiaan Tuhan, dan kerahasiaan manusia tetaplah kerahasiaan manusia. Tidak bisa saya berikan tentang sejarah yang lebih dalam lagi, tapi konon dari warga sekitar bahwa ketika akan mengadakan suatu perayaan atau hitanan atau pernikahan, warga sekitar itu biasanya memberikan suatu bunga-bungaan dan lain sebagainya di makam Sang Hyang Rangkah tersebut. Dan juga ketika ada suatu hitanan menanggap kuda renggong, ketika sampai di tempat Sang Hyang Rangkah, pasti akan memberikan hadiah berupa lagu, salah satunya lagu Kembang Gadung atau lagu Engko Sunda. Lagunya seperti apa Engko Sunda? Mangga kita saksikan bersama-sama Engko Sundanya. Dan saya mohon maaf, saya sekalian pamit para sedulur. Mohon ampura jika ada munalan munikula kang kurang baik bagi sedulur, kula mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Witan witan manggung muji syukur kayang agung neda widi maha maha suci sewasiwi silih wangi nedah jembar hampurana ti Gustino maha suci nada dia riksa sarangka paraka ruhun
nganggakeun ya pabakti nadaka sarika tampi pangbakti di sawah